Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih berjumpa kembali di konten Insan Praja, yang mudah-mudahan sahabat Insan Praja semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kali ini kita bisa tayang kembali dan akan mengungkap sesuatu misteri yang masih belum terpecahkan atau masih dalam tanda tanya semua masyarakat seluruh Nusantara ini. Dan sebelum kita nanti ke tema, tak lupa kami ucapkan terima kasih dan juga atas dukungan para subscriber channel Insan Praja ini, sehingga kami pada saat ini masih bisa terus berkembang untuk menayangkan tayangan-tayangan yang mudah-mudahan bisa diambil sisi positifnya, hikmah-hikmahnya untuk menambah kadar keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk konten kali ini bisa dipercaya bisa tidak, sebab kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sapa dulu, kali ini saya ditemani oleh Pak Kisnandar atau Pak Ustadz Kisnandar ini yang akan menemani kita. Beliau akan jadi navigatornya yang akan menemani kalian semuanya, mewakili kalian semuanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan di konten kami kali ini. Akan saya sapa dulu bagi para pemirsa channel Insan Praja ini, para pemerhati, subscriber dimanapun berada, yang ada di dalam Indonesia, di seluruh Indonesia, dan juga para subscriber yang mungkin ada dari luar negeri, yang sudah bergabung ada dari Hong Kong, Arab Saudi, Taiwan, Jepang, Malaysia, Brunei Darussalam, banyak sekali. Kami ucapkan terima kasih dan kami doakan semoga kalian semuanya panjang umur, diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dan juga dibukakan pintu-pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kita kali ini sedang menempati berada di bulan Rajab, yang mana sebentar lagi, sekitar 2 bulan lebih, kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga para subscriber yang berkeyakinan agamanya Islam dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di bulan Rajab ini kita terus menambah ketakwaan kita untuk selalu mendekatkan diri, dan supaya jadi hamba yang lebih baik lagi, lebih takwa dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga semua sahabat serta sedulur channel Insan Praja yang sedang diberikan ujian, musibah dan lain-lain, semoga diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang tema ini saya dapat dari YouTube, salah satu channel YouTube. Itu membahas tentang negeri Arab Saudi takut dengan kedatangan beliau Imam Al-Mahdi. Kenapa takut dan itu benar apa tidak? Kami juga tidak tahu, karena itu mungkin hanya konten apa suatu kebenaran yang mungkin kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Benar tidaknya tentang Arab Saudi itu takut dengan kedatangan Al-Mahdi, dan apa penyebabnya kalau benar-benar takut? Ya, Pak Ustadz. Iya. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz ini tentang Arab Saudi takut dengan kedatangan Al-Mahdi? Benar apa tidak? Ya, kalau menurut pendapat saya ya karena itu kabar ya. Kabar itu dari orang lagi. Ya, orangnya ya belum jelas, jadi ya kita ya percaya ya enggak percaya ya belum pasti, jadi kita ya gimana, masih ragu lah. Iya, karena berita itu bisa saja dibuat-buat. Iya. Dan kebenarannya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Sama seperti kita konten ini, cuman bedanya ini tidak kami buat-buat, ceritanya sesuai dengan cerita gaib. Jadi dari sumbernya dari gaib, kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Percaya silahkan, tidak percaya juga silahkan. Karena ini kok takut
sama kedatangannya Imam Mahdi. Beliau Imam Mahdi itu datangnya sewaktu-waktu bisa kok. Kenapa? Kan meskipun di samping kita kan juga nggak tahu ya. Secara tidak kasat mata kan bisa-bisa aja. Kenapa kok takutnya? Mungkin tahu apa, sudah tahu bentuknya apa gimana kan gitu. Aneh ini. Karena beliau itu kan dirahasiakan. Kenapa kok sampai bilang takut kan, itu ya ini janggal ya kalau bagi saya. Kan sudah di apa diterangkan dalam Quran kan kalau pemimpin akhir zaman Imam Mahdi itu dirahasiakan. Iya. Nah, kita seperti itu. Kalau rahasia ya rahasia lah. Jadi ya tetap rahasia. hanya orang kekasihnya Allah aja yang bisa melihat. Jadi justru orang yang sudah mengetahui beliau itu malah diam sama. Karena keluar masuk tunjukkan ini langsung jalan dikawal seperti presiden ya enggak lah. Jadi aneh ini kabar yang sangat aneh kalau bagi saya. Makanya dari itu saya di sini Isam saja akan mencari tahu dalam media gaib. Iya. Seperti itu. Tentang Arab Saudi takut dengan kedatangan Iya, Al-Mahdi. ini akan saya kuat dari media gaib kan itu yang yang kasih kabar takut itu kan di media sosial ya, di media nyata maksudnya, di media nyata. Jadi ini akan dikuat lewat media gaib biar ada bedanya apa enggak ya. Memang kalau benar ya ada Arab Saudi kok sampai takut kan gitu, karena beliau memadikan membawa ajaran Islam yang sebenarnya, yang asli lah, enggak ditambah-tambahi, ada kurang-kurang, enggak, maksudnya enggak neko-neko, enggak aneh-aneh, simple. Jadi enggak ada ditambah-tambahi, enggak ada dikurang-kurangi, ya enggak ada, kembali ke zaman Nabi Muhammad yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan dulu. Nah, seperti itu. Itulah pemimpin akhir zaman yang membawa ajaran Islam yang asli, murni. Makanya kenapa kok takut ya, mestinya harus bangga kan ya. Harus gembira ya bertemu dengan beliau. Nah, putusannya Allah kan, kita harus luar biasa. Jadi bukan orang yang sembarangan yang ditemui sama beliau kan, seperti itu. Iya. Dianggap kalau didatangi mungkin pasukan gitu kan, takut, pemberontak lah bisa takut. Jadi penyelamat umat. Jadi beliau pemimpin akhir zaman kan penyelamat umat seluruh dunia. Seperti itu. Ya, mari kita mulai saja, Ustadz, supaya tidak berlama-lama nanti penontonnya bosan, jadi main skip, jadi malah tidak paham, nanti malah gagal paham. Ya, kita akan mulai untuk mediumisasi ini, untuk mengungkap tentang negara Arab Saudi. Katanya takut dengan beliau kedatangan Al-Mahdi. Benar apa tidaknya kita akan kuak di konten kami kali ini. Ikuti terus dan jangan lupa selama nonton kita terus berzikir dalam hati kita, zikir Allah gitu terus, supaya diberikan kepahaman oleh Allah. Ya, mungkin bisa langsung dimulai. La ilaha maksudi wa lidu kamanubi. Ini akan saya panggil dari ya mungkin penguasa yang ada di Arab Saudi, yang tahu kan tentang orang di Arab Saudi ya,
saya panggil, saya hadirkan, mudah-mudahan beliau itu mau datang ke sini. Izin guru kami yaitu Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Saya akan tarik penguasa di Arab Saudi dari si Goib yang paling kuat, yang paling tahu tentang perubahan di negara Arab Saudi. Saya akan panggil hadir. Masuk dalam tubuh mediator di hadapan saya sekarang ini. Allah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Maaf ya, saya ngerepoti maksudnya apa ya, mengganggu aktivitas saudara, saya panggil ke sini. Kalau boleh tahu yang hadir ini dari bangsa apa ini? Mohon dijelaskan. Saya dari golongan jin Iya. yang sudah muslim. Jin yang sudah muslim. Ya, Yang muslim kan siapa? alhamdulillah. Saya salah satu golongan jin yang memiliki keturunan dari jin Iya. yang berada di masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Boleh saya buktikan nih kebenarannya? Ya, Ya, saya cek dulu, maaf ya. Bukannya saya tidak percaya, karena ya nanti yang tahu, yang penontonnya kan biar yakin. Ya kan saya cek dulu. Protek tubuh mediator. Apa yang dikatakan bahwa yang masuk dalam tubuh mediator ini? Jikalau berbohong, sekarang juga keluarkan dari jasad mediator, sekarang juga. Ya, terima kasih. Saya minta maaf ya tadi telah memanggil saudara ke sini tadi. ya. Saya tidak mempermasalahkan itu. Iya, terima kasih. Saya malah senang dihadirkan ke sini. Sebab saya juga dari tanah Jawa yang ditugaskan untuk memegang kekuasaan gaib yang ada di negeri Arab, Duh. gurun pasir. Oh, jadi Iya, jin yang di negeri Arab itu justru malah yang memegang kekuasaan dari kerajaan Jawa. tanah Jawa. Ya, alhamdulillah. Begini ya, saya tadi mendatangkan saudara tadi ada maksud tertentu, dan saya mengajukan pertanyaan nanti jikalau
saudara keberatan menjawabnya ya silakan, nggak dijawab nggak apa-apa, tapi kalau bisa ya dijawab. Bisa nggak? Iya, saya persilakan. Iya. Saya jawab sesuai pengetahuan kapasitas saya. Iya, terima kasih. Ini kemarin itu ada kabar, tapi saya itu juga penasaran ya. Katanya warga negeri Arab ya, negeri Arab itu takut akan kedatangan beliau Imam Mahdi. Menurut saudara gimana itu kabar itu? Mohon izin menjawab Silakan. sesuai pengetahuan kapasitas saya. Iya. Yang takut itu mungkin hanya para penduduknya, bukan dengan negerinya. Yang saya ketahui tentang beliau, pemimpin akhir zaman, Imam Mahdi, Iya. itu beliau akan turun membawa ajaran baginda Nabi Muhammad SAW yang sesungguhnya. Iya. Ajaran yang sesungguhnya akan dibawa oleh beliau untuk diajarkan kembali ke Nusantara ini. Tetapi ciri-ciri beliau tidak ada satupun yang mengetahuinya, keberadaannya juga kecuali Rasulullah dan juga Allah Ta'ala sendiri serta para kekasih-kekasihnya. Iya. Semua kezaliman di Nusantara ini akan beliau musnahkan. Ajaran-ajaran yang tidak sesuai akan juga dimusnahkan. Dan orang-orang yang sudah berbuat zalim yang melampaui batas itu juga akan dimusnahkan. Beliau akan membawa kedamaian, suatu perpecahan pun tidak akan ada di zaman beliau. Karena beliau turun akan membawa kedamaian. Kedamaian Islam akan bangkit lagi. Mengingat di dunia ini sudah lama sekali, kita hitung sekarang sampai zamannya baginda Rasulullah SAW. Ajaran Rasulullah Iya. itu sekarang sudah banyak yang diubah-ubah, ditambah-tambahi, dan juga tidak sebagaimana mestinya. Ditambah-tambahi karena sesuai logika manusia itu yang menambah-nambahi, yang mengajarkan. Maka dari itu di akhir zaman, setelah maraknya perpecahan agama Islam yang tidak bisa saling menghargai, diturunkanlah pemimpin yang membawa ajaran Rasulullah SAW untuk turun ke bumi ini. Ya, maka dari itu sebenarnya itu yang ditanyakan juga semestinya ada benarnya. Karena di negeri Arab penduduknya sudah banyak yang tidak sejalur sebagaimana ajaran Rasulullah dahulu. Sudah banyak yang diganti, bahkan
juga sudah banyak yang dibuat-buat sendiri. Kitab yang dibawa oleh orang Barat dan disembunyikan supaya umat Islam itu tidak tahu nanti beliau Al-Mahdi itu akan membongkar semuanya. Akan memberitahukan semuanya yang hak, yang sesungguhnya tentang sejarah Islam dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai saat ini. Itu kisahnya sudah disembunyikan. Kebohongan sudah tersebar di mana-mana. Dengan kedatangan beliau itu akan meluruskan semuanya itu. Sehingga orang-orang yang tersesat dalam kebohongan sekarang ini itu sudah ketar-ketir dengan kedatangan beliau. Karena jati diri mereka, kebohongan mereka sebentar lagi akan terbongkar satu persatu. Karena beliau Imam Al-Mahdi itu membawa ajaran Rasulullah SAW yang hak dan yang batil. Semua kebenaran akan ditegakkan, kesalahan akan dimusnahkan. Maka banyak yang takut. Ibadah sekarang, terutama ibadah haji, itu suatu perintah Allah dalam rukun. Tetapi bagi yang mampu, dan sekarang setelah kami lihat, banyak yang berangkat menunaikannya, tetapi secara kepaksaan hatinya sehingga jalannya keliru. Sudah banyak memakai praktek-praktek yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yaitu praktek riba. Iya ya, betul juga itu. Itu juga akan terbongkar semuanya. Jadi para mereka itu akan takut. Kebohongan mereka terbongkar. Ya. Kepemimpinan di Arab sekarang ini itu warganya juga akan semakin takut. Yang tidak bertanggung jawab, tapi hanya sebagian. Yang sebagian sebetulnya menunggu tentang kedatangan beliau. Sebenarnya beliau sudah ada, tapi bagi yang mengetahuinya, menurut mereka yang di sana, beliau akan turun dan akan muncul di daerah mereka. Padahal jauh dari itu, jauh dari pemikiran mereka. Semua sejarah-sejarah para nabi dan para rasul terdahulu itu semua kisahnya akan dibenarkan, diluruskan oleh beliau Imam Mahdi tersebut. Di mana letaknya dan sejarahnya apa, jauh tidak sesuai dari para kisah-kisah orang-orang sekarang, para kitab-kitab. Beliau membawa ajaran Rasulullah sesuai dengan hadisnya, Al-Quran. Hadis yang sahih dan perlu ditafsirkan lagi. Beliau sendiri akan membawanya. Supaya manusia itu sadar kebohongan mereka semuanya akan terbongkar satu persatu. Betul juga ya kalau dipikir itu. Ini saya baru bisa ya yakin ya, kalau tadi orang Arab ketakutan karena dia itu sekarang kan mengaku-ngaku ya, bisa ya mengaku ini itu, tapi ternyata takutnya sama yang asli gitu maksudnya ya. Yang kalau datang suatu saat akan takut dia terbongkar semuanya karena takutnya. Jadi seperti itu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan beliau segera muncul ya ajaran-ajarannya itu. Iya, Menyeluruh di seluruh sudah ada, tetapi banyak yang belum meyakininya karena otak manusia yang sekarang itu sudah tercampuri oleh ajaran-ajaran yang telah diubah-ubah, ditambah-tambahi. Tidak tahu ajaran yang sesungguhnya. Iya. Iya. Ini
Tapi justru bukan dari Arab Saudi ya beliau itu Imam Mahdi itu. Kok sampai dia memikirkan takut akan kedatangan beliau, maksud saya seperti itu. Kan maksudnya bukan dari sana ya. Mungkin saja seperti itu. Ya, ini terima kasih saudara karena waktunya kan ya sudah lama. Di kasihan saudara ini saya telah mengganggu tadi. Sekali lagi saya minta maaf dan saya terima kasih atas keterangan-keterangan untuk meyakinkan semua sahabat semuanya yang dimanapun berada enggak terkecoh lah, enggak bingung dengan kabar seperti ini. Itu ternyata itu alasannya ya. Jadi alasan sudah tepat, lengkap sekali yang dijelaskan tadi. Terima kasih ya. Iya. Silakan sekarang boleh kembali ke tugas saudara tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Ini keterangan tadi ternyata benar ya. Jadi ya kalau alasan seperti itu mungkin ya bukan di Arab Saudi aja, di seluruh dunia kalau orang-orang yang sudah mengaku-ngaku ataupun mengaku Imam Mahdi tapi bukan Imam Mahdi, itu yang paling ditakuti kalau beliau yang asli muncul kan seperti itu loh. Iya. Ya udah ditutup. Ya, cukup. Semoga kita diberikan kepahaman oleh Allah untuk menangkap apa yang ada dalam konten ini, dan saran saya ditelaah dulu, jangan terlalu dibuat pedoman keyakinan, karena dari kebenaran hanya mutlak punya Allah. Jadi ambil sisi positifnya, dan semoga konten ini bisa bermanfaat, bisa menambah keimanan kita semuanya. Tapi kalau dilihat dari segi apa ya logikanya ya sebenarnya kalau kata-kata seperti tadi ya mungkin saya sendiri tuh percaya, karena dilihat diselidiki dari alasan seperti tadi kan masuk akal gitu Mas. Ya. Ya, kita lihat-lihat saja peradaban di Arab Saudi di sana seperti apa sekarang. Ya kalau kita pikir-pikir ya mungkin ada benarnya. Ya selamat menanti kedatangan beliau tuh, yang apalagi yang mengaku-ngaku itu hati-hati, nanti akan kebongkar semua kebohongan. Ya. Ya, terima kasih dari Insan Praja. Saya ucapkan terima kasih dengan dukungan kalian. Saya akhiri dan saya mohon maaf, kami mohon maaf apabila di konten ini ada kekurangan, kesalahan, khilafan dan kata-kata yang menyinggung saudara semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.